Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Sedang berjumpa dalam program kita setiap pagi bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya agar hidup berkenan dan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, terima kasih tuntunan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan kami. Kami bangun pagi dengan tidak kurang suatu apapun. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, membentangkan, melindungi kami. Dan lewat kuasa firman-Mu kembali kami diingatkan, ditegur, diajar, dinasihati. Dan juga lewat firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa firman-Mu. Dan ini yang kami percaya, lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita buka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-12, Pengkhotbah pasal 12, ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Tema kita pagi hari ini adalah takut akan Allah, maka kita akan hidup. Takut akan Allah, maka kita akan hidup. Nah, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, pada dasarnya kita hidup ada di dua masa nantinya. Yang satu, masa sekarang ini atau masa hidup saat ini, dan masa yang akan datang atau masa hidup yang akan datang. Nah, masa hidup yang akan datang akan ada pengadilan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan pengadilan itu Allah lah yang akan mengadili. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, apapun agama kita, apapun yang kita yakini, pada dasarnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memiliki kewajiban. Kewajiban kita apa sebagai manusia? Kewajiban kita adalah takut akan Allah. Kewajiban kita adalah memegang perintah-perintahnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita ini orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Artinya kita adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang berpegang pada perintah-perintahnya atau firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita beri ditulis oleh seorang pengkhotbah dan terkenal di zamannya, yaitu banyak beberapa ahli teologi berkata di kitab yang ditulis oleh Salomo. Dan di akhir hidup Salomo, dia menyadari, dia bertobat bahwa hidup di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Segala sesuatu dia sudah miliki, dia menjadi raja yang terkenal, dia sudah menikmati segala kesenangan duniawi, dan akhirnya dia menyadari bahwa semua itulah sia-sia tanpa Tuhan. Dan akhirnya dia simpulkan dalam masa hidup saat waktu dia hidup adalah hidup itu harus takut akan Tuhan dan harus memegang perintah-perintahnya, karena akan ada masa hidup yang akan datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Saudara, yang kita bisa pelajari firman Tuhan hari ini, mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti saudara yang kasih dalam Tuhan menjauhi dosa. Takut akan Tuhan berarti kita tidak hidup sesuai dengan diri kita sendiri, tapi kita hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kadangkala kita hidup mau kita sendiri, ya kan? Kadangkala kita mau kita sendiri, saudara. Kita bangun pagi nggak berdoa, bangun pagi nggak baca Alkitab, langsung melakukan aktivitas dan sebagainya. Saudara, dengan baik kita hidup ini ada yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Dan kalau ada Tuhan mengatur, maka jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Percayalah, pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang bisa kita pelajari adalah
kita hidup memegang perintah Tuhan dan kita hidup takut akan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita maknai yang kedua? Yang kita bisa maknai kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang memegang perintah Tuhan, berarti orang itu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maksudnya apa, pendeta? Berjalan dengan sesuai tuntunan Tuhan. Berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan artinya kalau Tuhan menuntun dia kepada hal-hal, kadang-kala kita sedang dituntun Tuhan dalam menghadapi badai, kadang-kala kita dituntun Tuhan dalam menghadapi padang gurun, kadang-kala kita dituntun Tuhan dalam menghadapi sorak-sorai sukacita, kadang-kadang kita dituntun Tuhan untuk menaklukkan gunung keangkuhan hidup kita, ya kan, kesombongan kita, kadang-kadang kita dituntun Tuhan supaya apa? Supaya akhirnya hati kita dimurnikan. Ketika itu sedang terjadi, bukalah hati, andalkanlah Tuhan, dan berjalanlah sesuai dengan perintah Tuhan, iya kan? Dari situ akhirnya kita mengerti sungguh dahsyat kejadian kita dahsyat dan ajaib, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya simpulkan kalimat ini dengan kalimat sederhana. Mari kita isi hidup kita masa ini dengan takut akan Tuhan dan memegang perintah-perintah Tuhan. Rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang diberkati, usaha jadi usaha yang diberkati. Kalau sudah diberkati rumah tangga dan usaha kita, maka makin kita hidup dikuduskan oleh Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya rumah masih ngontrak, saya belum menikah, tapi saya juga usaha nggak ada, apakah saya tidak diberkati Tuhan? Saya kasih dalam Tuhan, dengar baik, diberkati Tuhan. Saya sudah bahas hari kemarin itu menjadi orang yang dapat dipercaya. Tetapi kalau hari ini kau sedang mengalami hal itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan ada bersama dengan kita. Lakukan saja yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya apa? Biarlah hati kita senantiasa dimurnikan, pikiran kita senantiasa dimurnikan, memperbarui hidup, merubah hidup yang tadinya kasar, merubah gaya hidup menjadi lembut, ya kan? Yang tadinya keras kepala, merubah gaya hidup, akhirnya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mendengar perintah-perintahnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan, kami harus takut akan Tuhan dan memegang perintah Tuhan. Artinya yang pertama, takut akan Tuhan, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, tapi melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, kami diingatkan kembali oleh Tuhan agar senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan artinya ketika kami dituntun dalam padang gurun, dituntun dalam masa-masa badai, masa-masa kesulitan, maka kami tetap menyerahkan total hidup kepada Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh, tapi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan mengajarkan itu kepada kami semua, dan pada akhirnya kami percaya sepanjang hari kami diberkati, diurapi, dan disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Rumah tangga pekerjaan yang sedang kami doakan secara khusus, kami ucap berkat dalam nama Yesus. Allah yang menjamah menolong mereka hadir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Setiap pagi bersama dengan Tuhan dalam program di Indra Luntras Channel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.